untuk melaksanakannya. Tadi udah baca doa belum kan? Ya. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni ilma. Ya, lihat kasusnya ya, udah di-download semua ya kan? Ya, ini sekarang kita lihat kasus yang pertama. Ya, kasus pertama ini topiknya atau judulnya adalah pengaruh terapi terhadap tingkat kesembuhan pasien, sebuah studi observasional. Nah, kita lihat di sini penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas suatu terapi baru dalam meningkatkan tingkat kesembuhan pasien. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kesembuhan antara pasien yang menerima terapi dan yang tidak menerima terapi. Nah, di sini kita melihat status terapi, ya, jadi ada dua variabelnya. Ya, di sini pertama status terapinya, kedua kondisinya sembuh atau tidak. Ya, status terapinya kita bagi menjadi dua, tidak menggunakan dan menggunakan. Yang tidak menggunakan kita kasih kode 0, yang menggunakan kita kasih kode 1. Ya, kondisi sembuhnya tidak sembuh dan sembuh. Yang tidak sembuh kita kasih 0 kodenya, kemudian yang sembuh 1. Nah, kita lihat di sini variabel skala ukur variabelnya apa sih? Ini variabelnya apa? Status terapi. Ini skala ukurnya apa? Numerik atau kategori? Kategori, ya. Jadi ini kategori. Jadi skalanya apa? Kategori yang mana? Ordinal atau nominal? Ordinal. Kalau ordinal kan ada tingkatan. Ini ada tingkatannya enggak? Enggak ya, ini nominal. Berarti kita akan mencari hubungan antara skala nominal dengan nominal. Kita pakai uji apa? Uji apa? Non parametrik ya, tapi ujinya uji apa? Uji yang uji apa? Sperman atau Pendleton. Ini kan 2x2 nih. Kalau 2x2 lebih baik pakai apa? Pakai apa? Ya, tapi 100 semua. Pakai uji square. Ya, kita pakai uji square ya, sebetulnya. Jadi kita coba sekarang buka SPSS-nya deh. Ya, jadi datanya nanti kita ambil dari yang ini ya, dari yang lembar 1. Ya, sekarang kita buka SPSS. Udah semua buka? Yang pertama kita lihat adalah variabel view. Ya, di sini kita lihat dari data yang dikumpulkan, ya, ini status terapi kan 2 ya, variabelnya status terapi dan kondisi sembuh. Nah, tadi kita udah kasih kode kan, kasih value untuk yang menggunakan terapi. Yang menggunakan terapi kita bilang 1. Kita beri kode yang tidak menggunakan kok 0. Ya, jadi di sini untuk mempermudah langsung kita kasih kode aja, yang menggunakan 1, menggunakan 1, yang tidak menggunakan 0. Ya, yang sembuh itu juga, yang tidak sembuh 0, yang sembuh 1. Ya, jadi nanti datanya kita ambil dari sini. Kenapa harus kita rubah? Karena untuk memasukkan data tidak bisa menggunakan kata-kata gini. Ya, dia harus menggunakan angka, makanya kita kasih kode langsung. Nah, sekarang kita buka SPSS, kemudian kita tulis variabelnya. Ya, variabel yang pertama
lagi? Menggunakan status terapinya ya. Ya, status terapi dan kondisi sembuh. Di sini status terapi kita tulis tidak boleh ada spasi. Status terapi. Tulis. Ya. Yang kedua adalah sembuhan ya, kondisi sembuh. Udah sampai sini ya. Skala desimalnya kita nolkan aja deh, karena kita nggak pakai skala desimal. Nah kemudian labelnya ya, labelnya kita tulis yang sama boleh. Nanti kalau ada yang tertinggal kasih tahu aja. Status terapi kondisi sembuh. Nah ini ya, udah sampai sini. Nah tadi kan ini datanya adalah data nominal dan kita sudah bagi dua, makanya di value kita harus tuliskan ya. Tadi kita sesuaikan status sembuhnya 0, tidak sembuh ya. Kita add. Kalau ada yang bentuknya negatif nggak apa-apa ya, tinggal klik aja tanda positif, tanda tanda. Kemudian 1 sembuh. Ya, kemudian kita add. Udah, kemudian kita okekan. Demikian juga status terapi salah deh. Iya salah ya. Ini kita yang 0 adalah yang tidak menggunakan terapi ya. Yang tidak terapi. Change ya. Kalau yang ini yang 1 yang menggunakan terapi. Ya, jadi label status terapi ini yang menggunakan terapi dan yang terapi ya, berarti kita okekan. Kemudian yang kedua baru sembuh tidak sembuh ya, yang 0 tidak sembuh. Kita sesuaikan yang tadi deh. Kemudian 1 yang sembuh ya. Siap, kita sesuaikan sama data tadi deh ini ya kan, status terapi kondisi sembuh. Yang ini kan yang menggunakan dan tidak menggunakan. Oh, menggunakan tidak menggunakan ya, sama yang kondisi sembuh. Ini aja ya, sesuaikan tadi menggunakan tidak menggunakan. Udah. Nah setelah ini udah dong. Udah, setelah ini kita masuk ke data view. Nah data view keadaannya seperti ini. Udah sampai sini. Udah sampai sini kita buka yang tadi. Nah ini kita copy, jadi ya status terapi menggunakan tidak menggunakan tadi udah dikode. Kita ini kan kita copy. Kita copy-nya dari nomor 1
ini ya, jangan dari atas. Ya ini nggak usah nggak ikut, ini aja. Ya ini kita kopikan, nanti kita letakkan ke sini. Yang kondisi sembuh ke sini. Mau sekalian kurasa juga bisa ya. Jadi ini kita kopikan. Ya di blok sampai 50. Kemudian kita copy. Taruh di sini ya. Nah, kita kopikan seperti ini. Kalau ini mau dirapikan kita bisa, ini ya deh, tulisannya bisa kita ubah-ubah kalau mau kita nilai. Udah sampai sini 1 sampai 50 datanya. Ya. Kenapa? Yang di copy dari Excel dan nomornya atau tulisan? Yang nomornya, nomor. Nanti keluarnya seperti ini. Kalau misalnya nomor kesamaan yang keluar angka, ini kalian harus ini. Bagian ini. Angkanya nanti tadi sudah dikombinasikan. Kalau keluarnya angka itu kan apa ya? Letaknya ini Bu. Oh yang dari tulisan ke angka udah Udah deh. Kalau masih dalam bentuk angka terkopi di sini, kalian klik yang tanda ini. Yang di copy bagian angkanya ya, bukan yang tulisannya. Yang di copy yang ini. Ini yang di copy, bukan yang ini, yang ini. Dia nggak bisa masuk dalam tulisan dalam bentuk seperti ini, makanya kita
bisa. Ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Baterainya udah 63. Syaratnya memang kita mana? Hah? Ya hidup kita di mana aja. Sering itu jangan sering, kalau sering nanti nggak kepelajar. Kenapa? Enggak dong. Kamu tahu dari Itu mau video ke Inggris ya? Iya. Kita merantau ke Maraca aja. Kita pakai uji G-square, ya kan? Analyze. Udah analyze. Oke. Deskriptif statistik, cross tab, ya. Kemudian diklik. Ya, kemudian kita pindahin status terapi ke row, kondisi sembuh ke kolom. Udah sampai sini kita klik statistik, kita klik G-square-nya. Statistik, diklik statistik, nanti muncul ini, kita klik G-square. Kita akan mau cari ini ya. Summaries-nya ya, ini kita untuk mencari odds ratio-nya. Udah? Ya, nah ini untuk cari ini. Oke. Udah ya. Sampai sini aja terus kita oke kan. Oke. Hah? Kenapa? Restart itu kita untuk melihat ini rate estimate, odds ratio-nya. Ya, jadi kan Ibu bilang kemarin di slide itu kita bisa sekalian melihat odds ratio. Nah, kemudian ingat syarat. Jadi ini ya, ini data kita. Data kita seperti ini. Yang tidak menggunakan terapi tidak sembuh 13 orang. Yang tidak menggunakan terapi yang sembuh ada 6 orang. Yang menggunakan terapi tidak sembuh ada 5 orang. Yang menggunakan terapi dan sembuh 26 orang. Total 50. Ya, 50 orang data. Nah, kemudian kita lihat di sini yang paling penting syarat untuk chi-square bisa digunakan adalah nilai expected count yang kemarin ya. Apa syaratnya? Tidak boleh lebih dari 20% sel, ya kan, yang nilai expected count-nya kurang dari 5. Nah, di sini kita lihat di sini 0% kan, yang nilai expected-nya kurang dari 5 berarti ini bisa digunakan. Ya, kita bisa menggunakan percent chi-square atau continuous correlation kalau untuk yang 2 kali 2. Nah, di sini tertulis hasilnya adalah
lebih kecil dari 0,01 ya, atau ada juga yang tertulis 0,00 nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi hasilnya di sini nilai signifikansinya ini lebih kecil dari alfa yang kita tentukan 0,05 ya. Maka kalau ini hasilnya lebih kecil dari 0,05, apa nih hasilnya? Berarti ada hubungan ya kan? Nah, atau kata lain H0 nya ditolak karena H0 itu selalu menyatakan tidak ya kan, tidak ada hubungan. Ya, kita buat kan ada hubungan, berarti terdapat hubungan antara penggunaan obat dengan kesembuhan, gitu ya interpretasinya. Nah, seandainya di sini tertulis 50% nilai expected count-nya kurang dari 5, berarti yang mana yang kita lihat hasilnya? Fisher exact test ya, yang Fisher yang kita lihat ini ya, walaupun sama-sama ada hubungan, tapi maksudnya supaya kita tetap mengikuti teori yang sudah ditetapkan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kan ini tadi ada perhubungan ya. Kalau ada perhubungan kita bisa melihat odds rasionya ya kan. Odds rasionya kita lihat di sini tidak menggunakan dengan yang menggunakan, berarti yang menggunakan ya, yang menggunakan obat dia akan 43 kali lebih sembuh ya, lebih cepat, bisa sembuh dibandingkan yang tidak menggunakan obat. Itu tadi kenapa kita klik risknya ya, dibandingkan yang tidak minum obat. Yang minum obat itu 43 kali lebih dia bisa sembuh dibandingkan yang tidak minum obat. Ini odds rasionya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Ini cara kita menggunakan chi-square. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ini yang tadi udah ya. Sekarang lihat yang ini, topiknya analisis hubungan ya, hubungan lagi antara tingkat kesehatan mental dengan tingkat kepuasan hidup. Ya, latar belakangnya kesehatan mental yang baik dapat berkontribusi pada tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah ada hubungan antara tingkat kesehatan mental dengan tingkat kepuasan hidup. Nah, di sini variabelnya apa deh? Variabel independennya apa? Tingkat kesehatan mental. Mana mempengaruhi mana? Tingkat kesehatan mental. Tingkat kesehatan mental. Tingkat kepuasan hidup. Yang mempengaruhi tingkat kepuasan hidup berarti ini yang independen, yang ini yang dependen. Nah, tingkat kesehatan mental ini kita bagi nomor 1 sangat buruk, nomor 2 buruk, nomor 3 baik, nomor 4 sangat baik. Ya, kemudian tingkat kepuasan hidup nomor 1 sangat tidak puas, nomor 2 tidak puas, nomor 3 puas, 4 sangat puas. Nah, jadi ini kita kasih sekalian ya, value udah dikasih value-nya, ini labelnya. Nah, kemudian kalian lihat ini skala ukurnya apa? Ordinal. Ya, kenapa ordinal? Karena ada tingkatannya. Nah, untuk mencari hubungannya kita menggunakan apa? Kalau dia udah ordinal, kita berarti langsung ke uji non-parametrik. Ujinya apa? Spearman. Spearman ya. Nah, kita coba kita masukkan, buka lagi SPSS-nya. Kemudian kita buka lembar baru dengan cara mengetik file, new, data. Nah, kita dapat lembar baru lagi. Kita mulai dari variabel view kembali ya. Udah? Nah, kalau udah kita lihat data yang ada untuk di lembar 2. Ya, jadi di sini ini tingkat, jadi ada 2 variabelnya, tingkat kesehatan
kesehatan mental sama kepuasan hidup. Ini kita tulis ya, tingkat kesehatan mental sama tingkat kepuasan hidup. Ya, ini variabel view. Ya, di sini kepuasan kesehatan mental. Ya, yang kedua kepuasan. Dan sampai sini desimal kita nolkan aja biar nggak bingung. Ini tipenya numerik ya, di sini kita bisa anon, bisa kita buat ordinal. Data kita ordinal ya. Oke, ini mau di left kan nggak bisa dia rapi. Oke, nah seperti ini. Udah sampai sini. Nah tadi kesehatan mentalnya kita bagi berapa? 4. Oh ini tulis lagi. Labelnya tulis ya, tingkat kesehatan mental dengan tingkat kepuasan hidup. Sampai sini udah semua. Nah value ya. Jadi karena di bab kesehatan mental kita bagi 4 ya, kita klik value. Kita harus bagi menjadi 4 ya. Tadi di sini ya, tadi udah dijelaskan di soalnya ya. Kalau kesehatan mentalnya 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 baik, 4 sangat baik. Ya kita masukkan di sini di value-nya. Ini kita klik, value kita klik kalau sini ya, kita buat 1 apa tadi deh, sangat buruk, baik, ya sambil nulis ya, sangat buruk, terus kita add 2 buruk, kita add lagi 3 baik, yang sangat baik. Udah sampai sini kita okekan. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 baik, 4 sangat baik. Oke. Nah kalau udah yang bawah juga ya, yang kepuasan hidup juga kita tadi apa di sini nomor 1 sangat tidak puas. Di 2 tidak puas. 3 puas. 4 sangat puas. Kemudian kita okekan lagi ya, biar dia masuk. Udah sampai sini semua udah? Sudah. Di belakang masih ada yang belum? Belum ya, udah kerjain dulu. Value-nya ya. Jadi kalau datanya data kategori, value-nya harus diisi. Ya, nanti kalau datanya numerik kita nggak perlu isi value. Udah. Nah, kalau udah selesai kita masuk ke
data view. Nah, tidak ada. Kemudian kita kopikan data yang ada, ya, datanya kita ambil dari Excel, ambil lagi kayak tadi, ya kan, data yang ini, ya, dari sini di copy sampai ke bawah. Tapi sini kan dia sebelah-sebelahan, berarti kita bisa sekalian waktunya, ya. Kita ambil tingkat kesehatan mental. Sudah sampai di sini, ada yang masih belum? Kalau udah, kita mau menggunakan apa tadi? Spearman, ya. Spearman berarti tekan analyze. Nah, Spearman itu kan dia yang non parametrik, ya dia. Maka kita cari ke bawah non parametrik. Ya, kemudian klik legasi dialog. Legasi. Ulang. Analyze non parametrik, ya, kemudian legasi dialog, kemudian ini dia berapa, ini tadi berapa kelompok? 4 kelompok kita pakai, ya. Sorry, kita bukan cari uji beda, kita hubungan. Sorry ya dek, tadi hubungan. Nah, ini compare mean, ya, correlate, divariate, nyari hubungan yang bukan. Hubungan kesehatan mental dengan kepuasan hidup. Analyze, correlate, divariate, klik langsung. Nah, di sini kita masukkan dua-dua variabelnya ke dalam ini. Ya, kita masukkan dua-duanya. Kemudian kita klik Spearman. Ya, yang Spearman. Biasanya dihapus. Ya, persen ini kan kalau kita pakai ujian normalitas, ya, yang numerik. Kita ini kan dia datanya adalah data kategori, maka kita pakai Spearman itu kan tadi. Nah, kemudian kita okekan.
Ya, langsung aja. Kita korelasi ya, jadi pikiran parametrik. Udah. Ada masalah? Enggak. Nah, kalau ada tanya. Kenapa? Analyze. Enggak, dia nanya yang di atas tadi yang soal barusan, Bang. Soal Mana ini? Oh, ini tapi kan kayak seperti tadi. Enggak, itu rumus hasilnya. Kita memang langsung yang uji korelasi ini. Ya, ini yang mau uji korelasi tadi yang pakai Spearman. Di sini kita lihat. Yang kita lihat adalah yang kita baca. Udah semua spesifikan. Udah kita baca ini ya, nilai signifikansinya kurang dari 0,001, berarti terdapat hubungan, ya terdapat hubungan, ya kan, terdapat hubungan ya antara kesehatan mental dengan masa kepuasan hidup. Nah, hubungannya seberapa kuat? Kan ada koefisien korelasi ya. Kalau untuk ujian Pearson sama Spearman, maka kita lihat di sini. Ya, di sini yang kita lihat ini 0,697. Ya kan, 0,697. Berarti tingkat kepuasannya adalah 0,69. Ya, kan apa namanya koefisien korelasi itu 1 sampai -1. Ya. Iya, 1 sampai 0, tapi dia ada tanda positif dan negatif yang menandakan arah hubungannya. Nah, kalau di sini dia positif, berarti hubungannya searah. Kalau 0,69 itu apa? itu sangat kuat. Kuat atau sangat kuat? Kuat. Kuat ya. Dia kan masih dikena jadi kuat. Jadi kesimpulan dari sini terdapat hubungan tingkat kesehatan mental dengan tingkat kepuasan hidup dengan kekuatan hubungannya adalah 0,6 atau sangat atau puas gitu ya. Kuat dengan hubungan yang kuat. Oke, gitu deh. Udah, ada pertanyaan? Tapi paham ya? Insyaallah. Jadi nanti ujiannya seperti ini ya, Dek ya. Jadi ujiannya nanti dikasih kasus, ya. Kemudian kalian lihat kasusnya ini variabelnya apa, terus menggunakan apa ujinya. Nah, kita lanjut kasus yang ketiga. Ya, kasus ketiga ini adalah analisis. Ada lagi yang belum selesai kasus 2? Udah. Nah, kalau udah kita kasus yang ketiga, analisis perubahan tekanan darah sistolik sebelum dan setelah program penurunan berat badan. Ya, jadi ada program penurunan berat badan. Ya, jadi ada satu kelompok, ya kan, diukur tekanan darahnya sebelum penurunan berat badan, ya kan. Kemudian dikasih program penurunan berat badan, terus diukur lagi, ya kan. Jadi ada perlakuan, kemudian datanya diukur sebelum dan setelah. Ya, jadi program penurunan berat badan dapat berdampak positif pada kesehatan, termasuk penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, di sini mau menganalisis perbedaan tekanan darah sistolik pasien sebelum dan sesudah program selama 3 bulan. Kita pakai uji apa? T berpasangan. Kenapa T berpasangan? Karena kelompok yang ikut masih sama. Ya, karena kelompoknya sama ya. Jadi ini satu kelompok
satu kelompok, sampelnya satu kelompok, tapi diukur sebelum dan sesudah ya. Maka kita memakai uji T berpasangan kalau kalau datanya berdistribusi normal ya, karena diuji parametrik syaratnya harus berdistribusi normal ya. Ini skala ukurnya adalah numerik ya. Ya, karena dia numerik kita pakai uji di tes berpasangan kalau misalnya dia berdistribusi normal. Kalau tidak kita pakai uji Wilcoxon. Oke. Yang kita buka lagi lembar yang baru, file new data. Yuk buka lagi biar kita masukkan lagi datanya. Oke, buka lagi deh semua. Kita masuk lagi ke variabel view. Ya, variabel kita di sini adalah tekanan darah sebelum dan sesudah ya, kita buat di sini. Nomor 1 tekanan darah sebelumnya. Tekanan darah sebelum sama tekanan darah sesudah. Sesudah perlakuan maksudnya ya. Nah kemudian labelnya kita buat ya. Jadi aja lah ya. Bukan buat tekanan darahnya ya, hanya sistol ya. Ya, ini numerik misalnya kita bisa buat scale ya, karena dia numerik ya kan, datanya data rasio. Kenapa ada pertanyaan? Ya, desimalnya dinolkan aja karena datanya nggak ada data yang koma-koma ya kan, nggak ada datanya, semuanya data 1 desimal. Kita nolkan aja biar kalian nggak bingung. Nah, sampai di sini, udah semua. Oke, kalau udah kita masuk ke data view. Ya, tekanan darah sebelum dan sesudah kita copy. Ya. Dan lihat datanya sampai 100 ya dek. Oke. Nah udah sampai di sini, langkah apa yang pertama kali kita lakukan? Uji normalitas ya. Kayak mana uji normalitas? Analyze, descriptive statistik, explore. Ya, explore. Kita klik explore. Nah, kemudian yang mau diuji normalitas yang mana? Tekanan darah sebelum atau sesudah? Dua-dua. Oke, karena dua-dua numerik. Kita klik.
kita masukkan ke dependent list. Udah sampai sini. Udah kita klik plots. Udah kita klik normalitas. Normality plots request. Normality plot request diklik. Udah continue. Kemudian kita oke kan. Sudah sampai sini? Ada yang belum? Sudah mulai. Tidak? Nah, kita lihat hasil deskriptif. Misinya harus nol ya, dek. Misinya harus nol jumlahnya. Ya, berarti semuanya dianalisa. Nah, kemudian kita lihat rata-ratanya tinggi tekanan darah sebelum perlakuan, sistolnya 157,29 tambah kurang standar errornya ini ya. Kemudian yang sesudah perlakuan 150, berarti ada penurunan. Ya, kemudian kita lihat tes normalitasnya. Di sini tekanan darah atau sistol sebelum perlakuan 0,062. Ini lebih besar atau lebih kecil dari apa? Lebih besar. Ya, kalau lebih besar berarti ini normalitas. Normal. Kemudian tekanan darah sesudah perlakuan 0,008. Lebih besar atau kecil? Lebih besar. 0,05. Lebih besar. Lebih kecil. Ini kan 0,000, ada 0 itu 2. 0,05. Oh ya. Ya, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti Berarti tidak normal. tidak normal. Ya, karena dia salah satunya tidak normal, kita tidak bisa pakai uji parametrik. Maka kita pakai uji apa tadi? Wilcoxon. Ya, kita cari analyze. Ya, non parametrik. Ya kan, karena dia buka ini kan tadi non parametrik, legasi dialog. Terus kita pakai yang mana ya? Related sampel karena dependent tadi ya kan. Non parametrik, legasi dialog. Kita pakai yang related sampel karena datanya satu ya, diukur sebelum dan sesudah. Udah. Kemudian kita klik. Ya. Tekanan darah kita klik ke dalam yang sebelum ya. Kemudian ini harus satu-satu dan berdua. Ini baru ke sini. Ya, dipindahin tekanan darah sebelum kita klik, kemudian tekanan darah sesudah kita klik, dia pindah menjadi variabel 1 dan variabel 2. Ya, tadi kita mau pakai uji Wilcoxon, maka kita klik Wilcoxon. Ada pertanyaan? Analyze non parametrik, legasi dialog, terus yang tadi yang berpasangan ya, yang correlated sample ya. Udah, oke. Ini hasil Wilcoxonnya. Yang kita baca adalah ini ya, nilai signifikansinya lebih kurang dari 0,001 atau kalau ada yang 0,000 juga boleh. Nah, jadi di sini kita lihat terdapat perbedaan apa enggak? Terdapat perbedaan tekanan darah sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan. Ya, kita lihat di sini
tekanan darah yang sesudah perlakuan lebih kecil dari sebelum perlakuan, dia ini 100. Jadi 100-100-nya data kita, atau 100-100-nya responden mengalami penurunan tekanan darah. Ya, dari sini kita lihat tekanan darah yang lebih besar sesudah dan sebelum nggak ada. Ya, yang sama juga tidak ada, gitu ya. Baca yang ini. Tapi melihat hubungannya kita lihat yang asinsik ini, asinsik. Ada pertanyaan? Ada yang apa? Ada yang belum sampai sini? Kenapa? Interpretasinya kan ini tadi. Interpretasinya kita lihat asinsiknya ini. Ya, ini lebih kecil dari 0,0. Ya, lebih kecil dari 0,001, berarti dia ini lebih kecil dari angka 0,05, berarti terdapat perbedaan di antara tekanan darah sesudah perlakuan dengan sebelum perlakuan. Lebih kecil atau lebih besar kita bisa lihat dari sini. Tekanan darah sesudah perlakuan lebih kecil dari tekanan darah sebelum perlakuan. Dia ini penjelasannya 100. Berarti 100 data yang kita kumpulkan itu semuanya tekanan darahnya sesudah penurunan berat badan itu lebih kecil dibandingkan tekanan darah dia sebelum berat badannya turun. Ya, sedangkan tekanan darah sesudah perlakuan yang lebih besar dari sebelum perlakuan nggak ada. Ini yang mau. Yang C, penjelasan C, tekanan darah sesudah perlakuan yang sama aja dengan tekanan darah sebelum juga tidak ada. Oke. Ya, gitu ya, cara interpretasinya. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang jawab. Juga boleh kok. Oke, kita lihat yang keempat. Jadi keempat ini judulnya pengaruh 3 jenis diet terhadap penurunan berat badan. Ya. Kemudian kita baca latar belakang penelitiannya. Penurunan berat badan yang efektif tergantung pada jenis diet yang diikuti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penurunan berat badan antara 3 jenis diet yang berbeda. Ya, 3 jenis dietnya itu adalah ini. Pertama, diet rendah karbohidrat. Kedua, diet rendah lemak. Ketiga, diet seimbang. Nah, jadi di sini apa variabelnya? Pertama, apa variabelnya, Dek? Jenis diet. Ya, jenis dietnya ada 3. Ya, terus yang satu lagi penurunan berat badan. Ya, penurunan berat badannya itu selisih ya, jadi angkanya ya berupa angka. Sedangkan jenis dietnya ini ada, jadi ada 3 kelompok responden. Satu dikasih diet rendah karbohidrat, dan satu kelompok lagi rendah lemak, yang satu kelompok lagi diet seimbang. Ya, kita lihat datanya adalah seperti ini. Ya, jadi perbedaan berat badannya antara sebelum dan sesudahnya ini lagi ya, dalam bentuk angka, jadi numerik. Ada 3 kelompok. Kita mau cari perbedaannya antara kelompok 1, 2, dan 3. Kita pakai uji apa? ANOVA, ya, kita pakai ANOVA. Ya, jadi kalau kita nyari uji beda untuk kelompok yang lebih dari 2 kelompok, kita pakai uji ANOVA. Kita coba ya. Kita balik lagi. Kita buka notebook terbarunya. File, new, data. Ya, kita mulai dari variabel view.
Ya, jadi variabel yang pertama tadi jenis diet. Oke, kita tulis ya. Jenis diet. Ya, data kedua adalah penurunan berat badan. Kita buat ya. Ininya dinolkan aja lagi. Karena datanya nggak ada yang koma ya. Nah, labelnya di sini kita buat jenis diet. Ya, sampai sini udah. Jenis diet tadi datanya nominal, kalau penurunan berat badan scale ya Dek ya, karena numerik. Nah, yang di sini penurunan berat badan tadi skala ukurnya numerik. Jenis dietnya apa? Kategori. Ya, maka kalau kategori kita ada value-nya ya. Oke, kita klik value. Apa tadi? Kita buat di sini ya, kelompok 1 diet rendah karbohidrat ya, kita tulis. Ya, yang kedua rendah lemak. Yang ditulis karena dia kategori, maka value-nya harus kita isi ya. Dia rendah karbohidrat, dia rendah lemak dan seimbang. Kemudian kita okekan. Ya, sampai sini. Dan kalau sudah, kita masuk ke data view. Ya, jadi ada jenis diet dan penurunan berat badan. Ya, kita lihat sekarang kita isi yang penurunan berat badan. Ya, kita lihat data kita. Kopinya satu-satu, nggak bisa sekalian ya, Dek. Sekarang kita ambil yang diet rendah karbohidrat atau kelompok 1. Kita ambil datanya, data penurunan berat badannya kita copy. Kita copy, kita pindahkan ke yang penurunan berat badan ya, jangan lupa dari nomor 1. Nah, jenis dietnya ini, yang data yang baru kita copy ini adalah jenis diet yang nomor 1, maka kita tulis nomor 1 ya, dari 1 sampai 10. 1 semua, tulis 1 ya, semua kita tulis sampai 1. Ini kelompok 1 semua. Jadi ini penurunan berat badan untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau tidak muncul, yang muncul tetap angka 1, kalian klik ini deh. Ada yang tetap muncul angka? Kalau ada yang masih muncul angka, diklik yang ini. Jadi yang angka ini kan angka 1 dia menjadi huruf, angka menjadi huruf. Ini
Ini klik valuable. Dan kalau sudah, selanjutnya ini juga. Ya, kita copy lagi. Ya, dia rendah lemak ya, yang kedua. Kita pindahkan di bawahnya. Nah, ini kita buat kelompok 2 ya, yang rendah lemak. Ya, selanjutnya begitu juga ini kita ambil lagi data yang biar seimbang. Nah, yang ini kelompok 3 ya. Oh, yang satu nih. Terus, dia mana ya? Apanya? Yang satu. Oke, sampai sini dah. Bisa. Oh, enggak ini lah dulu. Kalau misalnya dia bisa tidak apa, baru tidak ini bisa dia. Kita nanti nggak normal. Nggak normal tadi kan bukan magnetik. Sudah semua sampai sini. Oke, kalau udah apa syarat one way ANOVA? Harus distribusi normal. Pertama berarti kita uji dulu distribusinya ya, normalitas. Yang mana yang kita uji? Jenis diamnya apa penurunan berat badannya? Penurunan berat badan ya, karena ini yang datanya numerik ya, analyze, deskriptif, compare-mean, explore, salah. Deskriptif, statistik, analyze, deskriptif, explore. Kemudian kita yang mau kita uji masukkan ke dependent list. Jadi yang mau diuji adalah penurunan berat badan, kita masukkan ke dependent list. Sedangkan yang jenis diet kita masukkan ke faktor list. Ya, supaya nanti masing-masing dihitung normalitasnya masing-masing kelompok. Kayak tadi plots, ya klik lagi normality plot split test, kemudian continue. Habis plot, ini normalitinya, kan kita mau uji normalitas, normalitinya yang kita klik. Dan kemudian kita continue dan oke. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan ya? Enggak. Oke. Nah, dari yang deskriptif kita lihat penurunan berat badan ya kan, yang rata-rata yang rendah karbohidrat penurunan berat badannya 7 kilo, yang rendah lemak 4,2. Sedangkan yang dia seimbang 5,9 kilo ya. Dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa yang paling tinggi penurunan berat badannya kalau diet karbo ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat normalitasnya ya, yang rendah karbohidrat 0,345. Ya, ini lebih besar dari 0,05, berarti data penurunan berat badan pada kelompok rendah karbohidrat normal, yang rendah lemak juga normal, seimbang juga normal. Nah, kalau sudah uji normalitasnya terpenuhi, ada satu lagi uji yang harus kita penuhi. Uji apa? Homogenitas. Ya, karena homogenitas itu bisa kita kerjakan bersama-sama dengan ANOVA, maka kita langsung ke ANOVA aja. Ya, kita bisa balik ke data.
analyze, ya. Kemudian ini compare with, one way ANOVA. Udah sampai sini. Analyze, compare with, one way ANOVA. Kemudian kita klik. Nah, kayak tadi penurunan berat badan kita masukkan ke dependent list. Jenis dietnya kita masukkan ke faktor. Udah sampai sini kita klik option deh. Nah, option ini untuk apa? Untuk kita melihat homogeneity. Jadi kita coret. Jadi nanti dapat hasil homogeneity-nya. Oke ya, level confidence intervalnya tetap kita 0,95. Setelah itu kita continue. Nah, kemudian kemarin masih ingat kan kalau one way ANOVA itu hanya melihat perbedaan secara umum ya. Tetapi kalau kita mau tahu yang berbeda itu yang mana, kita pakai uji Poisson ya. Poissonnya kita klik. Kita mau pakai apa? Boleh, mau LSD boleh, tapi Bonferroni aja ya, Bonferroni. Biasanya kalau kita yang hewan coba sering pakai LSD ya kan, kita pakai Bonferroni. Kemudian kita continue, kemudian kita OK-kan. Ya, continue, oke. Nah, ini kita lihat dapat ya hasil tes homogenitasnya langsung kelihatan di sini di resignifikasinya. Basement ya kan dia lebih besar, semua sih basement base of median semuanya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya homogen ya, semua datanya homogen, jadi udah normal, udah homogen, baru kita bisa melihat hasil dari ANOVA ya. Hasil dari ANOVA di sini nilai signifikansinya kurang dari 0,001. Belum ya? Senjai belum? Sudah. Agak beda, apa ya beda? One way-nya homogenitas variasinya cuma satu gitu. Bawah. Ada yang lupa kali ini? Keluar basement aja ya, nggak apa-apa. Based on ini aja nggak apa-apa homogenitas ya. Yang penting 0,609. Nah, karena udah homogen dan normal dan homogen, kita lihat hasilnya. Ya, di sini kita lihat uji ANOVA-nya nilai signifikansinya dia adalah lebih kecil dari 0,01, maka ini lebih kecil dari 0,05. Jadi interpretasinya terdapat perbedaan penurunan berat badan di antara kelompok diet rendah karbohidrat, rendah lemak dan seimbang. Nah, mau yang mana yang mau kita lihat? Kita lihat di sini ya. Kita lihat adalah nilai signifikansinya. Ya, yang antara yang rendah karbohidrat dengan rendah lemak di sini terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan. Perbedaannya berapa? Kita lihat mean difference-nya 2,8. Ya, jadi yang penurunan berat badan rendah karbohidrat dibandingkan yang rendah lemak lebih besar penurunan berat badan yang diet karbohidrat rendah karbohidrat sebesar 2,8. Jadi ya, sedangkan dengan diet seimbang di sini 0,284. Ini lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan penurunan berat badan dengan diet rendah karbohidrat dengan diet seimbang. Tetapi masih ada perbedaan mean difference-nya 1,1. Ya, jadi perbedaan penurunan berat badan di karbohidrat yang rendah karbohidrat tetap
lebih rendah dibandingkan yang seimbang. Yang seimbang walaupun kalau diuji diuji secara statistik tidak ada perbedaannya. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya penurunan berat badan yang paling rendah adalah pada jenis diet rendah karbohidrat. Ya kan? Kenapa? Karena ini penurunan diet dikurangi. Ya, kalau ini negatif kan, negatif rendah lemak dengan rendah karbohidrat, berarti di sini penurunannya tetap yang rendah karbohidrat, makanya negatif hasilnya. Kalau ini berarti yang ini yang lebih besar dibandingkan yang dikurang, maka dia positif. Itu kira-kira. Di awal pun kita tadi sudah menyangka ya kan, karena di sini 7 ya sampai 7 kilo. Ya kan, tadi yang pertama Ibu bilang, ya kan dari rata-ratanya aja kita udah tahu ya kan. Iya, yang jenis diet, yang deskriptifnya di awal waktu uji normalitas kan ada deskriptif penurunan berat badan rendah karbohidrat itu 7 kilo, yang rendah lemak 4,2, yang seimbang 5,9. Berarti kan yang terbesar penurunan berat badannya adalah yang diet rendah karbohidrat. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kita lanjut yang terakhir ya, sambung. Satu lagi ya, kita lihat ininya dulu. Ini yang terakhir. Ya, jadi kasus 5 itu perbandingan tingkat stres antara mahasiswa yang mengikuti program olahraga dengan yang tidak. Ya, jadi latar belakangnya stres merupakan faktor penting dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat stres antara mahasiswa yang aktif mengikuti program olahraga dan yang tidak. Di sini variabelnya apa deh? Tingkat stres sama aktivitas olahraga ya. Oke. Di sini variabel tingkat stresnya kita bagi menjadi 4. Ya, sangat rendah. 1 itu sangat rendah, 2 itu rendah, 3 tinggi, 4 sangat tinggi. Ya, untuk tingkat stresnya. Sedangkan untuk nah, jadi kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah tingkat stres mahasiswa yang rajin olahraga. Ini adalah tingkat stres mahasiswa yang tidak rajin olahraga. Jadi ada 2 kelompok yang berbeda. Ada 2 kelompok. Datanya tadi skala apa? Skala pengukurannya? Ordinal ya. Ini ordinal. Nah, kalau ada 2 kelompok ya. 2 kelompok sampel kita ukur dengan kita mengukurnya terus menggunakan data ordinal. Kita pakai uji apa? T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan kalau numerik normal distribusinya. Kalau datanya datanya numerik. Kalau datanya numerik, kita bisa pakai uji T independen, ya kan? Kalau dia berdistribusi normal. Kalau tidak berdistribusi normal, pakai uji pakai uji apa deh? Yang berpasangan, uji Mann-Whitney, ya. Jadi uji Mann-Whitney itu adalah uji alternatif untuk IT tes independen atau kalau datanya bukan numerik gitu. Ya, jadi Mann-Whitney itu uji alternatif kalau misalnya skala datanya itu numerik, datanya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau datanya memang bukan numerik, ya udah kita nggak usah uji-uji
lagi, kita langsung pilih yang non parametriknya, yaitu non Whitney. Ya, jadi kalau tadi dia satu kelompok data yang berpasangan, dua kelompok data tapi dia berpasangan, diambil dari yang itu juga pakai Jefferson. Ya, tapi kalau memang dia berbeda kelompoknya, datanya dua, kita pakai non Whitney. Kalau skalanya skala ordinal. Nah, kita buat lagi ya. Kita uji lagi, kita buat lagi file yang baru, new data. Masukkan lagi ke variabel view. Ya, jadi datanya apa tadi deh? tingkat stres, Ya, aktivitas ya, atau olahraga bolehlah. Aktivitas olahraga. Ya, dengan tingkat stres. Ya kan? Oke, kita tulis yuk. Terakhir nih aktivitas. Satu lagi tingkat stres. stresir. Kita buat labelnya juga ya. Aktivitas. Aktivitas olahraga. Sama stresnya tingkat stres. Nah, tingkat stres ya. Ini aktivitas tadi kita bagi menjadi dua kelompok ya, karena dia kategori, kita kategorikan di sini ya kan. Yang satu sorry kayak mana, kita sesuaikan sama ini. Dan yang satu yang olahraga ya. Satu olahraga, dua tidak olahraga. lupa desimal. Ya kayak tadi. Ya, kemudian kita okekan. Nah, kemudian yang stres tadi juga kita bagi ya menjadi 4. Satu apa nih? Satu sangat sangat stres ya. rendah. Sangat rendah. Satu sangat rendah. Dua rendah, tiga tinggi, tiga tinggi, empat sangat tinggi. Nanti hujannya kayak Udah? maaf. Udah kita okekan. Nah, dan sampai sini kita bisa melihat ininya ya, misalnya boleh kita ganti. Ya, tadi aktivitas itu nominal, yang ini ordinal. Ya, kemudian ini ganti. Ya, ganti. Yang ininya boleh kita amalkan. Nah, sudah selesai sampai sini, kita lihat data view kita. Data view. Belum. Nah ya, sekarang kita lihat data view, aktivitas dan stres. Ya, kita masukkan data dulu yang satu, mahasiswa yang olahraga. Ya, jadi ini adalah tingkat stres mahasiswa yang olahraga. Kita masukkan dulu satu-satu. Kita copy. Taruhnya di sini ya. Master. Nah, terus ini kan kelompoknya kelompok satu yang rajin olahraga.
olahraga. Kita buatlah di aktivitas ini 1 semua sampai 20. Kayak tadi juga. Semua ya sampai 20 ya kita. Nah, setelah ini kita ambil lagi data berikutnya, yaitu data yang tidak rajin, yang tidak biasa olahraga. Kita copy di bawahnya ya, Dek. Di nomor 21. Paste. Nah, ini adalah data untuk yang tidak olahraga, yaitu 2. Kita buat di aktivitasnya 2 ya. Sudah ada sampai sini ya. Ya. Udah semua. Nah, sekarang kita mau melakukan uji apa tadi? T in the part Di Mandek itu uji non parametrik ya. Kita klik non parametrik, negasi dialog, kemudian ini apa? Berapa sampel? 2 yang related, apa yang tidak? Tidak. Yang related itu yang satu kelompok diambil sebelum dan sesudah. Tapi ini data yang beda kelompok ya kan? Maka kita pakai tuh independent sample. Kita klik ya, kemudian kita masukkan yang tingkat stres ke variabel list, yang aktivitas olahraga ya kan? Jadi yang mau ini yang ordinalnya kita masukkan ke tes variabel list, yang mau kita uji, sedangkan kelompok yang olahraga dan tidak olahraganya kita masukkan ke grouping variabel. Nah, setelah ini dia akan nanya, dia ada 2 ya kan, maka kita tentukan, kita define group, klik. Nah, grup kita tadi ada grup 1 dan grup 2. Define grupnya ditekan, diklik define group, terus grup 1, grup 2, lalu continue. Nah, kemudian ujinya kita tentukan, kita mau uji